Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-97, yaitu Hakikat Manusia bagian 1. Sebagai manusia, kita harus mengenal hakikat diri kita sendiri. Siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan kemanakah kita akan pergi setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah alam raya yang maha luas ini. Berikut ini penjelasan ringkas tentang hakikat manusia. Semoga kita semakin sadar diri. Manusia adalah makhlukun atau makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala fitrah, berada di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aki wajhaka lidini hanifan fitratallahi fatoron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum, Quran Surat ke-30 ayat 30. Manusia diciptakan Allah fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, ala ahadi sukum bima qadasanillahu fil kitab anallaha khalaqa adama wa banihi hunafa'a muslimin wa a'tahumul mala halalan la harama fihi faja'alu mimma a'tahumullahu halalan wa harama. Apakah kamu suka aku menceritakan padamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung pada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Himar. Dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati wa abawahu yuhawwidahi au yunassiranihi au yumajjisanih. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Hisham, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan suatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkannya memakan bangkai orang yang kelaparan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dalam syariat dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 28. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab, Quran Surat ke-33 ayat 72. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpama Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir, yakni merasa takut dan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh Nabi Adam sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu, dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan padanya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh, atau berkehendak kepada pemberiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Quran Surat Fatir, Quran Surat ke-35 ayat 15. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal au'idata qalilan ma tazkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah, Quran Surat ke-32 ayat 9. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursilullahu ilaihil malaka wa yanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatabi rizkihi wa alaihi wa ajalihi wa saqiyun au sa'id. Sesungguhnya salah seorang dari kalian disempurnakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah. Selama itu pula, kemudian menjadi sepotong daging selama itu pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat padanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintah dengan 4 hal. Menulis rezeki, amal perbuatan, ajalnya, dan ia orang celaka atau orang bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia pun dimuliakan karena telah diberi imtiyazat, berbagai keistimewaan oleh Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna nafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat ke-17 ayat 70. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam serta menciptakan alat mengangkut di darat, di lautan maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Ta'ala telah melebihkan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakannya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena Musa Karun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa linabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seisinya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Jathiyah, Quran Surat ke-45 ayat 12. Di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas samai fasawwahunna sab'am samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 29. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam harinya. Padanya memancarkan sumber-sumber mata air yang mengalir untuk diminum manusia dan binatang ternak peliharaannya. Dengan air itu pula manusia mengairi kebun-kebun dan sawah-sawah mereka. Dengan demikian, kolam-kolam tempat mereka memelihara ikan. Dengan air itu pula mereka mandi membersihkan badan mereka yang telah kotor, sehingga mereka merasa segar dan nyaman. Diciptakannya pula bukit-bukit, lembah-lembah, gunung-gunung yang menghijau yang menyejukkan hati orang yang memandangnya. Dari celah-celah bukit itu mengalirlah sungai-sungai, dan di antara bukit-bukit dan lembah-lembah itu manusia membuat jalan-jalan yang menghubungkan suatu negeri dengan negeri yang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kullu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk, Quran Surat ke-67 ayat 15.
Itulah tadi teman-teman materi ke-97, yaitu hakikat manusia bagian 1. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.